Mengenai senjata yang satu ini, mungkin sudah banyak masyarakat Batak yang mengetahui senjata yang melegenda ini. Mungkin lebih tepatnya tongkat ini lebih cocok sebagai barang pusaka. Karena berdasarkan legenda dan kegunaannya, barang pusaka ini tak pernah digunakan dalam berperang ataupun berburu. Tongkat ini memiliki panjang kira-kira 170 cm dan biasanya dipegang oleh Datu Bolon. Ada beberapa versi mengenai kisah tongkat ini, tetapi pada intinya kisah-kisah tersebut hampir-hampir mirip. Dahulu kala di daerah Pangururan, Pulau Samosir, tepatnya di desa Sidogor-Dogor, tinggallah seorang laki-laki bernama Guru Hatimbulan. Beliau adalah seorang dukun yang bergelar Datu Araknipane. Istrinya bernama Nansindak Panaluan. Mereka sudah cukup lama menikah tetapi belum juga dikaruniai seorang anak pun. Suatu ketika, perempuan itu hamil setelah begitu lamanya mereka menunggu. Kehamilan tersebut membuat heran semua penduduk kampung itu dan menganggap keadaan itu hal yang gaib. Bersamaan pada saat itu juga sedang terjadi masa kemarau dan paceklik. Cuaca sangat panas dan kering. Saking teriknya tak tertahankan, permukaan tanah dan rawa-rawa pun menjadi kerak dan keras. Melihat keadaan kemarau dan panas yang masih terjadi ini, membuat Raja Bius menjadi risau. Lalu ia pergi menjumpai Guru Hatimbulan dan berkata kepadanya, "Mungkin ada baiknya kita mencari sebabnya dan bertanya kepada Debata Mulajadi Nabolon, mengapa panas dan kemarau ini masih terus berkepanjangan. Hal ini sangat jarang terjadi sebelumnya." Lalu Guru Hatimbulan menjawab, "Semua ini mungkin saja terjadi." Lalu Raja Bius mengatakan, "Semua orang kampung heran mengapa istrimu begitu lama baru hamil. Mereka berkata bahwa kehamilannya itu sangat terlalu lama." Karena percakapan itu, maka timbullah pertengkaran di antara mereka, tetapi tidak menyebabkan perkelahian. Di lain waktu, tiba saatnya istri Guru Hatimbulan melahirkan. Perempuan itu melahirkan anak kembar, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ketika itu juga maka hujan pun turun dengan lebatnya. Maka semua tanaman dan pepohonan nampak segar kembali dan menjadi hijau kembali. Untuk merayakan itu semua, lalu Guru Hatimbulan memotong seekor lembu serta mendamaikan kekuasaan jahat. Ia juga mengundang semua penatua-penatua dan kepala-kepala kampung dalam perjamuan itu, di mana nama anak-anak itu akan diumumkan. Putranya diberi nama Si Haji Donda Hatautan, dan putrinya itu diberi nama Si Boru Tapi Nawasan. Setelah usai pesta tersebut, ada beberapa tamu yang telah menasehatkan Guru Hatimbulan supaya anak-anak itu jangan kiranya diasuh bersama-sama. Yang satu kiranya dibawa ke barat dan yang satu lagi dibawa ke timur, sebab anak itu lahir kembar dan juga berlainan jenis kelamin. Hal ini sangat tidak menguntungkan menurut kata orang. Guru Hatimbulan tidak memandang serta memperhatikan nasihat dari para penatua dan kepala kampung tersebut. Setelah sekian lama, terbuktilah apa yang dinasihatkan para penatua itu benar adanya. Di lain waktu, Guru Hatimbulan pergi ke Pusuk Buhit dan membuat sebuah gubuk di sana dan membawa anak-anaknya ke sana. Gubuk itu dijaga dengan seekor anjing dan setiap hari Guru Hatimbulan membawakan makanan untuk anak-anaknya tersebut. Setelah anak-anaknya bertumbuh menjadi besar, pergilah putrinya jalan-jalan ke hutan, lalu dilihatnya sebuah pohon, yaitu pohon Piu-Piu Tanggulun atau Hautada-tada. Pohon yang batangnya penuh dengan duri tetapi memiliki buah yang manis. Melihat buah pohon itu, maka timbullah hasratnya untuk memakannya. Dia mengambil beberapa buah itu dan memakannya. Pada saat itu juga dia tertelan dan menjadi satu dengan pohon itu. Hanya kepalanya saja yang terlihat. Di tempat lain, abangnya Si Haji Donda Hatautan gelisah menunggu adiknya pulang. Kenapa sampai sore kok belum pulang juga adiknya? Lalu dia pergi ke dalam hutan untuk mencarinya, sambil berteriak memanggil-manggil nama adiknya itu. Saat dia sudah merasa letih, tiba-tiba dia mendengar jawaban dari adiknya, dari pohon yang berdekatan dengan dia, dan adiknya menceritakan apa yang terjadi. Si Haji Donda memanjat pohon itu, tetapi dia pun ikut ditelan dan menjadi satu dengan pohon itu. Keduanya menangis untuk meminta tolong, tetapi suara mereka hilang begitu saja di dalam gelapnya hutan.
Keesokan paginya, anjing mereka lewat dan meloncat-loncat pada pohon tersebut. Lalu anjing itu pun mengalami hal yang sama, tertelan oleh pohon itu, hanya kepalanya saja yang terlihat. Seperti biasa, si guru Hatimbulan datang ke gubuk anaknya untuk membawakan mereka makanan. Tapi dia tidak menemui mereka. Lalu dia mencari dan mengikuti jejak-jejak kaki anaknya ke dalam hutan. Sampai pada akhirnya dia menemui pohon tersebut, dan di mana dia hanya melihat kepala kedua orang anak itu dan anjing penjaganya. Melihat hal itu dia menjadi sedih. Dari info dan petunjuk yang dia cari, maka bertemulah dia dengan seorang datu yang bernama Datu Parmanuk Koling. Dia menceritakan kejadian itu dan mengajak datu itu ke pohon tersebut untuk menolong anaknya. Diiringi oleh banyak orang yang ingin melihat, karena kejadian itu sudah tersebar ke berbagai pelosok dan pemusik pun sudah dipanggil. Lalu si datu memulai ritualnya. Si datu berdoa dan membaca mantra untuk membujuk roh yang menawan anak si guru Hatimbulan. Setelah upacara selesai, maka naiklah si Datu Parmanuk Koling ke pohon itu. Tetapi hal yang sama juga terjadi. Dia tertelan oleh pohon itu. Guru Hatimbulan dan para penonton kembali ke rumah mereka dengan hati kecewa. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap berusaha mencari jalan keluarnya dengan mencari datu lain. Kemudian guru Hatimbulan mendengar kabar ada datu yang hebat. Namanya Marangin Busi atau Datu Malatang Maliting. Orang itu pergi ke pohon tersebut, tetapi mengalami nasib yang sama. Kemudian ada juga Datu Boru si Baso Bulun. Dia juga menjadi tawanan si pohon itu. Hal yang sama juga terjadi kepada Datu Horbo Marpaung, si Haji Bahar atau Sojol Masobegu, yang mana setengah manusia dan setengah iblis. Dan seekor ular pun ditelan pohon itu. Guru Hatimbulan sudah kehabisan akal dan juga telah mengeluarkan begitu banyak uang untuk keperluan permusik, pele-pelean, dan semua yang diminta para datu itu untuk roh yang ada di pohon tersebut. Beberapa hari setelah itu, seorang datu bernama si Parpasa Gijang memberitahukan guru Hatimbulan bahwa dia dapat membebaskan kedua anaknya dari tawanan pohon itu. Guru Hatimbulan mempercayai omongan si datu itu dan menyediakan semua apa yang diminta oleh si datu. Si datu berkata bahwa kita harus memberikan persembahan kepada semua roh, roh tanah, roh air, roh kayu, dan lainnya, baru kemudian bisa membebaskan anak tersebut. Guru Hatimbulan mempersiapkan semua yang diperlukan oleh si datu untuk upacara tersebut sesuai dengan arahan si datu. Kemudian mereka pergi menemui pohon itu disertai oleh orang kampung sekitarnya. Setelah si datu selesai memberikan mantra kepada senjata wasiatnya, lalu dia menebang pohon itu, tetapi semua kepala orang ada di pohon jadi menghilang, juga anjing dan ular yang tertelan pohon itu. Semua orang yang menyaksikan seperti terperanjat. Lalu si datu berkata kepada guru Hatimbulan, "Potonglah pohon itu menjadi beberapa bagian, dan ukirlah gambaran dari orang-orang yang ditelan oleh pohon ini." Guru Hatimbulan memotong batang pohon itu menjadi beberapa bagian dan mengukirnya menjadi sebuah tongkat dengan bentuk 5 orang lelaki dan 2 orang anaknya, seekor anjing dan seekor ular. Setelah selesai mengukir tongkat tersebut menjadi 9 rupa, maka semua orang kembali ke kampung guru Hatimbulan. Ketika mereka tiba di kampung, ditandai dengan bunyi gong dan juga mengorbankan seekor lembu untuk menghormati mereka yang diukir dalam tongkat tersebut. Setelah guru Hatimbulan selesai manortor, maka tongkat itu diletakkan membelakangi muka lumbung padi. Setelah itu, baru Datu Parpasa Gijang manortor. Melalui tortor ini dia kesurupan. Dirasuki roh-roh dari orang-orang yang pernah ditelan pohon itu dan mulai berbicara satu persatu. Mereka adalah roh dari 1. Si Haji Donda Hatautan, 2. Si Boru Tapi Nawasan, 3. Datu Pulau Pujung Nauli atau si Melbus-Elbus, 4. Guru Manggatar Porang, 5. Si Sanggar Maolaol, 6. Si Upar Mangalili, 7. Barita Songkar Pangururan. Dan mereka berkata, "Wahai Bapak Pemahat, kau telah membuat ukiran dari rupa kami semua, dan kami punya mata, tetapi tidak bisa melihat. Kami punya mulut, tetapi tidak bisa bicara. Kami punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Kami punya tangan, tapi tidak bisa menggenggam. Kami mengutuk kamu, wahai Pemahat." Si datu menjawab, "Jangan kutuk dia, tetapi kutuklah pisau ini.
Tanpa pisau ini dia tidak dapat mengukir image kalian. Tetapi si pisau berbalik membalas, "Jangan kutuk aku, tetapi kutuklah si tukang besi. Kalau saja dia tidak menempa aku tidak akan pernah menjadi pisau." Si tukang besi menjawab, "Jangan kutuk aku, tapi kutuklah angin. Tanpa angin aku tidak dapat menempa besi." Angin menjawab, "Jangan kutuk kami, tapi kutuklah si guru hatimbulan." Ketika semua tertuju pada guru hatimbulan, maka roh itu berkata melalui si datu, "Aku mengutukmu, ayah dan juga kamu ibu, yaitu yang melahirkan aku." Ketika guru hatimbulan mendengar itu, dia menjawab balik, "Jangan kutuk aku, tetapi kutuklah dirimu sendiri. Kau yang jatuh ke dalam lubang dan terbunuh oleh pisau, dan kamu tidak mempunyai keturunan." Lalu roh itu berkata, "Baiklah, biarlah begini adanya. Dan gunakanlah aku untuk menahan hujan, memanggil hujan pada waktu musim kering, senjata di waktu perang, mengobati penyakit, menangkap pencuri, dan lain-lain." Setelah upacara itu, maka pulanglah mereka masing-masing. Pisau ini bentuknya lebih kecil jika dibandingkan dengan pisau batak lainnya. Batangnya melengkung ke dalam dengan tujuan agar mudah dan kokoh dipegang. Pisau ini terbuat dari 3 bahan, yaitu kayu, kuningan, dan besi. Pisau ini sudah ada sejak abad ke-19.